Nah, tentunya sebelum saya beralih ke slide kedua, nah itu saya sampaikan Bapak Ibu untuk kan ada tugas-tugas yang ada di asinkronus. Ya, disiapkan LMS-nya Pak Yusuf ya, Pak Samsul ya. Ada LMS-nya kan? Iya Pak, masih ada LMS. Ya, jadi semua tugas-tugas dikerjakan di LMS, di asinkronus. Nah, itu diharapkan semua tugas-tugasnya sudah setiap ada waktunya ya untuk deadline-nya diharapkan bisa menyelesaikan sebelum waktunya atau pas waktunya itu bisa diselesaikan. Jangan lewat lah supaya Bapak Ibu tidak repot karena setiap hari itu ada penugasan. Nah, setiap hari penugasan. Saya mau coba ini sharing dulu ya. Saya cari dulu ya. Sudah ya. Tunggu dulu ya, saya cari dulu yang saya ringkas saja ini sampaikan. Baik Bapak Ibu ya, saya coba izin share dulu beberapa slide ya. Mungkin ini bisa kita tunggu dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas kelihatannya? Halo? Jelas Pak. Sudah jelas. Sudah pernah dapat? Jelas Pak. Sudah pernah ada download ini? Sudah pernah ada download ini materi? Halo? Belum kayaknya. Belum Pak. Ada di LMS ini ya? Ya. Belum dapat Pak. Oke. Ini sepertinya tidak ada di LMS ya. Ini saya mau sebelum kan nanti memang ada orientasi pembelajaran terhadap kurikulum ya. Kurikulum itu hari keberapa nanti Bapak Ibu. Ini saya sampaikan gambarannya ya, supaya nanti bisa Bapak Ibu diskusikan kepada fasilitator yang ada seperti apa nanti pelaksanaannya nanti di sekolah Bapak Ibu. Nah ini adalah penyamaan persepsi pada program sekolah penggerak terkait struktur kurikulum dan kurikulum operasional. Ya. Tentunya berbicara terhadap berbicara mengenai kurikulum, Bapak Ibu sudah pasti tahu seperti apa kurikulum. Tapi yang akan kita bahas ini seperti apa kurikulum yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan di di era Merdeka Belajar ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini coba saya tampilkan slide kedua. Nah, ini mudah-mudahan bisa jelasin. Agak ya. Coba ini. Tentunya Bapak Ibu ya, tujuan yang kita berkiblat kepada tujuan pendidikan nasional. Ya, tentunya dimensi-dimensi profil Pancasila harus ada di dalam tujuan kita adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah ada profil pelajar Pancasila, ada standar kompetensi lulusan yang kita kita hasilkan Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ini agak aneh. Ini ada di standar kompetensi lulusan itu ada standar isi, kemudian standar proses, kemudian ada standar
penilaian pendidikan. Ini struktur kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kita yang kita akan kerjakan bagaimana capaian pembelajaran itu bisa tercapai di kelas. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen yang saya sebutkan tadi. Ada asesmen, ada 3 macam itu. Semua kita lakukan di sekolah untuk menilai atau mengukur kemampuan awal dan akhir siswa kita. Kemudian ada turunannya adalah yang terakhir adalah kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kita kerjakan di satuan pendidikan adalah bagaimana kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian seperti apa prinsip perancangan kurikulum? Ini prinsip perancangan kurikulum adalah seperti yang ada di sini Bapak Ibu ya. Seperti kita pahami bersama bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana seluk-beluknya kurikulum termasuk ke-13 tadi yang kita sudah laksanakan ya. Ini kurikulum yang akan kita kembangkan adalah kurikulum yang disederhanakan dan lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat merdeka belajar. Apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu ya, otonomi sekolah dan guru misalnya yang terjadi, yang akan kita lakukan adalah pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi dan sumber daya yang tersedia. Jadi Bapak Ibu ya, kurikulum yang disederhanakan di sini betul-betul di satuan pendidikan itu diberikan kelonggaran ya, kelonggaran atau semacam otonomi yang bisa dilakukan tersendiri oleh satuan pendidikan. Termasuk sekolah dan gurunya ya. Kemudian di satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan, ya coba saya besar sedikit. Ini seperti apa kurikulum yang disederhanakan dan fleksibel. Itu pertama otonomi sekolah dan guru. Jadi ada otonomi sekolah dan ada otonomi guru yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terkait keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kontes kontes lokal. Jadi ini betul-betul guru atau sekolah itu diberikan kebebasan atau otonomi untuk mengembangkan kurikulum yang ada, yang sudah disiapkan oleh pusat Bapak Ibu ya. Kemudian kurikulum ini mudah diterapkan ya. Kurikulum ini mudah diterapkan. Apa maksudnya? Bahwa tujuan, arah perubahan dan rancangan jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Jadi kurikulum yang sekarang kita harapkan mudah diterapkan. Kemudian pemerintah menyediakan perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan guru yang membutuhkan bantuan dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan gotong royong. Maksudnya di sini pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan
Nah, ini banyak institusi atau stakeholder yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum yang disederhanakan, termasuk institusi Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian sekolah dianjurkan melibatkan orang tua. Nah, maksudnya gotong royong di sini adalah ada keterlibatan orang tua juga dalam mengembangkan kurikulum operasional masing-masing berdasarkan kerangka kurikulum. Jadi masyarakat dan orang tua juga diharapkan berperan penting dalam proses pengembangan kurikulum yang berdasarkan kerangka kurikulum yang ada. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Kemudian kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Nah, jadi kurikulum sebelumnya itu adalah merupakan dasar atau pedoman untuk meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran melalui kurikulum yang akan kita kembangkan sekarang. Nah, ada dua dimensi ya dalam kurikulum yang akan dikembangkan sekarang adalah berbasis kompetensi. Nah, berbasis kompetensi di sini maksudnya adalah mengandung pengetahuan, kemudian ada keterampilannya, serta dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Jadi kurikulum ini mencakup atau terdiri dari capaian pembelajaran yang Bapak Ibu akan sampaikan nanti. Kemudian ada penguatan fondasi literasi di PAUD dan SD. Jadi ada hal-hal yang ditekankan di situ. Kemudian fleksibel dalam pengorganisasian pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar siswa. Nah, jadi kurikulum ini disusun atau dikembangkan itu diharapkan fleksibel ya, fleksibel dalam mengorganisasikan pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar siswa. Kemudian ada dimensi karakter Pancasila yang mestinya masuk di dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum itu ada karakter-karakter Pancasila yang termaktub di dalam kurikulum nanti, Bapak Ibu. Nah, dijelaskan di sini bahwa sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin interdisipliner atau proyek ya, yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila, serta menguatkan penerapan teori pembelajaran karakter, yaitu melalui kegiatan proyek yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Jadi Bapak Ibu, di dalam kurikulum ini termuat ada semacam kegiatan-kegiatan proyek yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Nanti akan dijelaskan sama fasilitatornya nanti seperti apa penerapan atau kegiatan-kegiatan proyek yang kontekstual dan tentunya berpusat pada karakteristik siswa atau kebiasaan-kebiasaan siswa yang ada di kelas. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini struktur kurikulum yang Bapak Ibu nanti akan sama-sama bahas sama fasilitatornya adalah seperti apa. Jadi struktur kurikulum maksudnya adalah penentuan pendekatan untuk pengorganisasian pembelajaran merupakan wewenang satuan pendidikan. Jadi semua yang berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran adalah
merupakan wewenang satuan pendidikan, termasuk satuan-satuan pendidikan yang Bapak Ibu yang ada di daerahnya masing-masing ya. Seperti apa? Ini Bapak Ibu bisa dilihat. Seluruh jenjang satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, kemudian tematik, unit inquiry, kolaborasi lintas mata pelajaran, ataupun panduannya sesuai dengan peraturan menteri. Ini kemudian pendekatan tematik tidak terbatas pada SD. SD tidak harus, ini Bapak Ibu untuk SD ya. Kemudian seperti apa mengintegrasikan itu dapat mengurangi beban belajar sekali banyak usaha siswa. Ini terkait dengan asesmen yang Bapak Ibu nanti lakukan. Kemudian jam pelajaran Bapak Ibu yang ada di kurikulum itu diatur oleh pusat per tahun, bukan per minggu. Jadi selama ini mungkin ya kurikulum, kalau saya pahami itu mungkin kurikulum JP yang ada di kurikulum itu per minggu. Sekarang itu per tahun. Ini penjelasannya, siswa tidak harus mempelajari hal yang sama setiap minggu sepanjang tahun. Target JP untuk 1 tahun bisa dicapai kurang dari 1 tahun. Ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Contoh skenario di SD misalnya. Ini ada. Kemudian di semester ganjil tersebut ada mata pelajaran lain yang dikurangi JP-nya, itu mapel lipas. Seperti itu pengaturan jam pelajaran, bukan per minggu lagi tapi per tahun. Kemudian struktur kurikulum itu terbagi menjadi 2. Kegiatan utama yaitu kegiatan rutin di kelas, intrakurikuler, dan kegiatan proyek. Ini penjelasannya bahwa di kurikulum 13 dulu jumlah JP tidak berubah, namun sekitar 20-30% JP per tahun dikuasaikan untuk pembelajaran melalui proyek yang ditujukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nanti proyek ini ya Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh fasilitator seperti apa nanti pembelajaran melalui proyek ya Bapak Ibu. Nanti dengan fasilitatornya akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan fleksibel, tidak rutin, teks struktur, dan lebih berpusat pada siswa ya. Ini seperti itu penjelasannya, seperti apa proyek penguatan profil Pancasila. Ini untuk SD Bapak ya. Kita cari yang ini coba. Ini saya berikan gambaran saja ya, satu di kelas 10 ya. Ini, tapi nanti nih Bapak Ibu kan, Bapak Ibu di SMK ya, akan menyesuaikan nanti saya share mungkin di room ini atau di fasilitatornya, saya akan share seperti apa struktur mata pelajaran SMK di kelas 10. Ya, ini kebetulan saya dapat filenya ini di sini. Ini misalnya yang kurikulum 13 dulu Bapak Ibu ya. Siswa langsung masuk dalam program peminatan IPAS, IPS atau bahasa dan budaya. Kemudian tidak ada mata pelajaran IPAS dan IPS, mata pelajaran langsung spesifik pada fisika ini. Waktu di K13. Sekarang bang kurikulum itu
ada perminatan, itu di kelas 10 ya. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Ya. Nah, kemudian tentunya siswa melaksanakan atau melakukan konsultasi dengan guru BK, termasuk wali kelas dan orang tua. Kemudian mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari, itu IPA ada 4, ada 3 ya, fisika, kimia, biologi, dan jumlah pelajarannya itu ada 6 JP per minggu. Kemudian IPS itu termasuk sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi, itu JP-nya 8 per minggu. Di arah perubahan kurikulum ini, sekolah dapat menentukan atau mengorganisasikan IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, Bapak Ibu ya, dengan memilih sistem blok, tim teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian ya. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa mengatur ini seperti apa nanti proses pembelajarannya, sehingga bisa semua mata pelajaran bisa terorganisasikan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi siswa Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian sebagai mata pelajaran berdiri sendiri. Nah, kemudian di arah perubahan kurikulum ini terintegrasi tim pengajar dalam perencanaan dan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, setiap tengah dan akhir semester ada unit yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Semua menulis esai. Ini semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini nanti dah saya share lah anunya Bapak Ibu ya. Ini semua perbedaan-perbedaan yang kurikulum 2016, kurikulum ke-13. Sekarang kurikulum dengan paradigma baru. Nah, ini yang perbedaannya. Ini untuk SMA ya. Untuk kita Bapak ininya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti saya bagi materinya di mana ya, di link ini ya. Atau saya WA panitianya nanti. Iya Pak. Ya. Ini terkait dengan kebijakannya. Ini saya menjelaskannya Bapak Ibu ya. Seperti apa kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolah, termasuk sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini KTSP-nya ya, itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, kemudian di KOSP-nya ini, KTSP ya, dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sebagai pengembang kurikulum tentunya diberi keleluasaan kewenangan untuk menyusun ini berdasarkan karakteristik, kemudian kebiasaan peserta didik, kebutuhannya, semua akan dikembalikan ke Bapak Ibu untuk melihat seperti apa karakteristik di sekolah sebagai dasar penyusunan kurikulum. Nah, kemudian disusun kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan.